Saudara, lagu ini berkata firman-Mu, dan kita bisa ganti apapun yang saudara mau. Misalnya sumpah, penetapan-Mu berdaulat atas hidupku. Saudara, kata berdaulat itu artinya yang pertama saudara, itu di atas kehendak pribadi. Jadi ketika saudara nyanyi dengan segenap hati, saudara sedang berkata di atas kehendak pribadiku, di atas keputusanku, di atas keadaanku. Yang jadi bukan mauku, tetapi firman-Nya dan sumpahnya. Saudara, yang kedua, ketika saudara nyanyikan ini buat bangsa, buat kota, buat saudara ya provinsi, saya berdoa saudara menangkap ya bahwa saudara sedang berkata yang jadi bukan pilihan manusia, tetapi yang jadi adalah pilihan Tuhan. Saya berdoa, gemakan lagu ini. Saudara, waktu saya dengar Tuhan bilang, katakan melebihi keadaan, melebihi siapa yang favorit di satu daerah. Biar firman-Nya, biar penetapannya, biar sumpah yang berdaulat. Bahkan itu melebihi kelemahan kita, melebihi saudara ya kemampuan kita. Kita berkata silakan Tuhan, berdaulat, berdaulat jadi seperti yang Kau mau. Nah saudara, pagi hari ini pada waktu kita mau ke Israel, Tuhan itu berkata memberikan kepada saya angka 300. Tuhan berkata, nah yang berangkat ke Israel minimal 300. Karena itulah pasukan seperti pasukan Gideon yang akan meluntuh lantakan semuanya. Saudara, Tuhan bilang kalian itu cuma seperti roti jelai. Saudara, sudah roti itu tidak ada kekuatannya saudara. Saudara, jelai itu makanan paling murah di Israel. Saudara, itu sederhana. Itu saudara punyanya orang miskin. Dan Tuhan bilang itulah kalian. Tapi roti tidak terdiri dari satu jelai. Saudara, roti terdiri dari saudara semua jelai. Sampai tidak kelihatan jelai dari mana. Dihancurkan. Saudara melewati proses bersama-sama. Dan dia akan bisa bersatu menjadi sebuah sekeping roti. Saudara, pada waktu pulang Tuhan berkata pelajari hancurnya Gideon dan keluarganya. Supaya jangan itu mengancam saudara, mengancam kita. Karena itulah pagi hari ini saya berdoa supaya kita yang sudah jadi roti jelai tidak berhenti sampai di situ, tapi kita akan menjadi saudara penghuni bukit batu, penghuni roh yang menggenapkan semua firman Tuhan, yang melihat semua firman Tuhan dan sumpah berdaulat saudara, berdaulat. Oke, yang pertama saudara ya, ini terjemahan bebas. Dikatakan lalu kata Gideon kepada Jeter putra sulungnya, bunuhlah mereka. Saudara, setelah saudara ini menang, kita menang sama-sama nih. Saudara, setiap kita punya orang. Orang itu bukan manusia ya, tetapi kelemahan, keadaan, saudara roh yang harus dibunuh. Yang satu harus membunuh kemiskinan. Yang satu harus membunuh perpecahan. Yang satu harus membunuh ketakutan. Yang satu harus membunuh mungkin saudara ya kemalasan. Yang satu harus membunuh perzinahan. Saudara, sekali lagi, perang itu membuat saudara punya otoritas untuk menghabiskan yang bukan dari Tuhan. Sekali lagi ya, dengarkan baik-baik. Perang dan kemenangan itu membuat saudara punya otoritas sah untuk menghabiskan, membunuh, menyapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Amin. Tapi yang membunuh, menyapu bersih, mengalahkan kelemahan siapa? Sekali lagi siapa? Saudara ini bengong, masih bangun.
Saudara harus bilang, saya. Siapa yang membunuh, menyapu bersih, mengalahkan? Siapa yang membunuh ketakutan? Siapa yang membunuh penghalang supranatural kita? Siapa yang membunuh saudara kemiskinan? Siapa yang membunuh kegagalan? Saudara, ini persoalannya. Siapa yang membunuh penghalang lawatan? Saya. Saudara. Tetapi ada banyak orang berhenti ketika perang dan berkata sudah selesai. Karena itu perang dari Israel membuat kita tiba-tiba santai. Kita sudah dapat sumpahnya. Hei, betul. Saudara, sumpah itu membuat saudara punya pedang. Sumpah itu membuat saudara punya kekuatan. Bahkan sumpah itu membuat musuh sudah ada di kakimu. Tetapi yang membunuh sekali lagi siapa? Yang menuntaskan siapa? Yang menyelesaikan siapa? Saya. Berani bilang sekali lagi siapa? Saya. Saudara. Dan ayatnya mari kita baca selanjutnya. Bodoh. Tetapi anak muda ini tidak mencabut pedangnya. Saudara, beberapa dari kita tidak mau deklarasi. Saya tidak tahu dengan saudara sebagian besar di sini di rumah. Saudara, bahkan saya ini setiap hari teriak-teriak begini. Tuhan, kau berdaulat atas kelemahanku. Engkau berdaulat atas hidupku. Kalau tidak saya ganti ayat lagi, saya berkata, Tuhan ciptakan lagi. Ciptakan Iin yang kuat. Ciptakan Iin yang dahsyat. Ciptakan Iin yang tidak terhentikan. Saudara, saya memegang seluruh badan saya bilang begini, jadi baru. Saudara, saya memegang ini, metabolisme tidak boleh melemah walaupun sudah 58. Saya kalau deklarasi saudara ya, mungkin saudara mau ketawain terserah. Saya bilang begini, metabolisme balik kayak anak 15 tahun. Saudara, supaya metabolismenya saudara, bahkan saya bilang hormon pertumbuhan balik kayak anak 15 tahun. Biar rambut tumbuh, muka cinclong. Ya, kinclong. Saudara, loh, saya harus mencabut pedang saya. Saudara, dan pedang saya itu adalah cara saya deklarasi. Sekali lagi bilang ke kiri kanan, pedang saya adalah cara saya deklarasi. Saudara, karena itu di mimpi Kapuji, saudara, sedikit sekali di mana yang lulus kelas perang. Karena cara deklarasimu. Saudara, kalau di sini aja nyaris tak terdengar. Saudara disuruh nyanyi, nyaris tak terdengar. Disuruh doa, nyaris tak terdengar. Disuruh saudara ya perang, nyaris tak terdengar. Sekali lagi, apakah saudara mencabut pedangmu? Saudara, cara saudara mencabut pedang, satu tadi, caramu deklarasi. Saudara, kedua, caramu mengapa? Mengambil semua janji Tuhan. Saudara, apakah dalam hidupmu saudara punya janji Tuhan? Amin. Oke ya, saya tanya nih ya. Saya mau cek seberapa saudara tahu janji Tuhan dalam hidupmu. Nana, janji Tuhan dalam hidupmu? Pembawa lawatan. Terus yang pribadi, ayo cepat. Jadi pengajar yang membawa orang-orang mengenal Tuhan, anak-anak mengenal Tuhan. Oke, belum banyak. Kalau saya ya, misalnya saya dibilang ini, apa janji Tuhan dalam hidupku? Seluruh dunia dimenangkan, 8 miliar jiwa diselamatkan. Di zaman saya melihat di jalan-jalan lawatan terjadi. Orang-orang akan bertobat. Saya akan membangkitkan orang mati. Membuat anak-anak autis akan mengalami kesembuhan. Genetika baru terjadi dalam hidup mereka. Itu saya. Saudara, masih banyak lagi. Saya bisa sejam seperti itu. Sekarang teguh janjimu. Jangan bikin malu.
Tuhan akan membawa saya ke bangsa-bangsa, mau bikin lawatan di bangsa-bangsa. Dan seluruh dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mana trukmu yang kamu pengen? Saya aja ingat mimpimu. Saudara, dia punya mimpi, dia punya janji Tuhan. Sekali waktu dia punya truk besar, saudara, untuk bawa semua sound system, untuk bawa KKR, dan untuk angkut orang-orang. Kenapa kamu tidak sebutin? Udah lupa mimpinya? Gak pernah diambil pasti kan? Kalau diambil pasti kesebut. Ya, pasti gak pernah diambil. Dokter Kelly. Dalam nama Tuhan Yesus, saya adalah pembawa lawatan, penuai jiwa-jiwa yang memberi makan bangsa-bangsa jasmani dan rohani. Anak-anakku sangat banyak tersebar di seluruh dunia. Anak-anak yang cinta dan takut akan Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, menjadi berdiri di puncak-puncak gunung tertinggi dengan hineni bagi kemuliaan Tuhan. Saya langsung memberi inspirasi. Hidup saya memberi inspirasi bagi banyak orang untuk takut akan Tuhan, untuk cinta akan Tuhan, untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, mengutamakan nama Tuhan. Semua anak-anakku cinta Tuhan, jangan cinta dunia, cinta Tuhan. Takut akan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan, takut tunduk dan taat pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, tapi tambah dong, anak-anakku sukses, kaya raya. Dah, saudara ya, cepat menikah, semuanya saya punya cucu. Saudara ya. Loh, kenapa saudara? Saudara tertawa. Caramu, ingat ya, mencabut pedang tadi yang pertama apa saudara? Cara deklarasi. Kedua, caramu apa? Mengambil semua janji Tuhan. Loh, saudara-saudara pikir saya itu, saudara ya, nggak teriak-teriak minta kaya raya. Oh, saya itu kalau ngambil nggak kira-kira perkara dapatnya baru 10%, 1% nggak apa-apa. Saya bilang gini, 1 triliun buat Ibu Iin. Hari ini, bulan ini saya terima. Sekali waktu pasti jadi. Saya udah nggak ngambil M, saudara. Saudara, saya ngambil triliun. Saya berdoa caramu mengambil janji Tuhan. Saudara, yang ketiga nih saudara. Caramu mencabut pedang adalah caramu mendapat perkenanan Tuhan. Ya, ingat 3 ini yang Tuhan bicara sangat keras. Saudara, yang pertama apa saudara? Cara deklarasi. Yang kedua, cara apa? Mengambil janji Tuhan. Yang ketiga, mengambil caranya apa? Mendapat perkenan Tuhan. Ini lebih susah, karena itu pertanyaan akan bergeser kepada para pemimpin. Nah, ya, kalau para pemimpin dan mudang ini, wah, masuk sekolah perang sama saya semuanya. Ya, saudara, setiap orang punya cara yang menyenangkan Tuhan. Setiap orang beda. Saudara, kalau saya suruh main gitar kayak Leo gitu misalnya ya, untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan mungkin gini, Iin berisik tolong ya, suaramu rada fales. Ya. Tapi saya tahu, ketika saya menaikkan cinta, ketika saya cuma berkata 1-2 kata, Tuhan, biarkan aku mencium kakimu. Biarkan hatiku selalu seirama dengan hatimu. Biarkan aku menyaksikan semua kemurahan. Saudara, dan itu seperti untayan saudara Mazmur yang naik di hadapan Tuhan. Saudara, kemarin saya seperti itu, tapi dengan melepaskan pengampunan. Saya berkata, Tuhan, terima kasih buat orang-orang yang ada di sekelilingku yang mungkin gak mengerti, yang mereka berkata jahat. Aku menyintai mereka, Tuhan. Biar belas kasihan-Mu menerpa mereka. Saudara, dan ketika saya melepaskan pengampunan, saya tahu itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan mengirimi saya, saudara, sebuah bunga yang wow, keren banget. Saudara, dan saya pergi pelayanan, tiba-tiba orangnya malam-malam disuruh Tuhan beli bunga.
Tapi bunganya, dia bilang, saya mau beli bunga mawar biru atau apapun yang biasa. Tuhan bilang, no, sir. Sobat, tiba-tiba muncul, saudara. Ya, bunganya itu namanya, saudara ya. Saudara adalah apa? Love of the heart. Saudara cinta dari hati. Orangnya bilang, Bu, ini bunga artinya namanya aneh. Cinta dari hati. Saudara, dan dia belikan. Saya kaget. Saya ini pecinta mawar. Gambarnya ada gak nih ke? Coba ditampilkan. Saudara, saya ini pecinta mawar. Tapi tiba-tiba, saudara ya. Saudara, saya menemukan mawar jenis baru. Saudara, aneh, mawarnya keriting. Biasa kalau Pak Mawar itu lurus. Ini mawarnya keriting, saudara. Dan seperti beludru. Dan saudara, tiba-tiba Tuhan bilang, ini mawar pengampunan. Ketika engkau melepaskan pengampunan pada setiap orang yang menyakitimu. Ketika engkau melepaskan pengampunan kepada anak-anak buahmu yang selalu menusukmu dari belakang. Ketika engkau melepaskan pengampunan kepada gereja-gereja yang ngomong negatif. Itu seperti mawar. Saudara, seperti ini mawarnya. Saudara ya. Saudara bisa lihat mawarnya keriting-keriting. Saudara lihat di dalamnya sekeriting itu. Dan mawarnya gede banget, saudara. Saudara, sebesar itu. Dan dia kasih 12. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Saya tahu itu cintanya. Saya tahu, saudara, itu adalah dari hatinya. Saudara, dan ini kalau di foto seperti ini, aslinya itu merah tua beludru. Seperti warna darah, saudara. Dan hari itu saya tahu itu detak cintanya, ciumannya buat saya. Saya berdoa, cara mencabut pedangmu benar. Nah, ini sekarang saya mau tanya Lydia. Nah, cara mendapat perkenan Tuhan apa? Cara saya mendapat perkenanan Tuhan selalu mencoba meraba dan sekecil apapun gestur dari Tuhan, menghiasi dengan beauty and glory dan memastikan Tuhan tidak pernah lapar dan haus dimanapun beliau menginginkan ada, di pelosok manapun, di pesta terbesar manapun, ada hidangan yang tetap Tuhan bisa nikmati. Ya, saya tahu setiap kali Lydia menaikkan sesuatu, baik itu batik, baik itu hiasan, baik itu tarian. Tapi pada saat setiap kali dia menangis, karena dia harus menanggung, saudara ya. Baik itu jemaat, baik itu keluarga. Saya tahu itulah detik dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap orang itu berbeda. Ya, sekarang saya tanya Bunita. Ya, salah satunya kalau saya hot and sexy. Ya, betul. Nah, itu perkataan tepat itu. Tenggo dengan Tuhan itu melewati yang semua yang mustahil. Saudara, jangan semua orang itu sama ya. Saya suka bilang begini sama Bunita. Nita, kalau kamu berusaha rapi, bagus, malah sering kali gak menarik Tuhan. Tapi ketika kamu kampungan seru ya, kuitar banyak saudara ya. Kemudian saudara dia teriak-teriak di lapangan. Saudara dia masuki Bangladesh, Pakistan. Itulah hot and sexy saudara. Ketika orang menyerbu setiap orang. Saudara, ada cara yang mendebarkan hati Tuhan. Ada cara yang membuat Tuhan menoleh kepadamu. Ada cara yang membuat Tuhan berkata, aku tidak bisa nak. Tidak berkata ya. Buat apapun yang kau mau. Karena kau begitu menyukakan hatiku. 3 cara ini. 1, sudah tahu apa tadi? Caramu perang. Caramu deklarasi ya.
Saudara, yang kedua apa saudara? Caramu mengambil janji Tuhan. Yang ketiga apa? Caramu berkenan. Itu adalah mencabut pedang. Saya berharap tidak ada seorang pun di sini. Ketika saudara dengar sumpah, saudara bilang ini, amin. Tapi saudara tidak bisa mencabut pedang. Ini yang menyebabkan kehancuran. Ini yang menyebabkan cetar. Tidak menerima kemenangan. Tidak menikmati. Tetapi habis. Saudara, ayatnya di terjemahan ini keren banget. Dia takut karena dia belum dewasa. Saudara, Alkitab berkata selama engkau belum akil balik, maka saudara tidak bisa menerima sumpah, warisan, atau berkat apapun. Karena engkau akan masih di bawah perwalian. Saudara, perwalian itu begini ya. Misalnya tuh Elliot dan Miel itu masih di bawah perwalian. Dia terima uang. Uangnya yang megang siapa? Papa mamanya. Bahkan dia gak bisa saudara. Kalau nih ya dia bilang ini, papa saya pengen mobil. Tapi papanya bilang no. Dia bisa gak? Gak bisa, itu perwalian. Saudara, kalau saudara pernah nonton filmnya, ini beneran loh saudara, tentang Britney. Saudara, dia itu di bawah perwalian. Ketika dia sangat kaya, semua yang megang papahnya. Dan ketika dia ngotot minta, saudara, ya saya tidak tahu ini yang benar siapa, papahnya memasukkan dia ke psikiater. Dengan berkata, anak ini stres, anak ini menjadi terlalu, saudara ya, liar. Saudara, dan dia dikurung. Saudara, selama saudara 3 bulan. Dan ini menjadi kasus besar waktu itu. Saudara, karena dia menuntut, saudara dia bilang, saya mau lepas. Tapi dia belum 17. Dia masih di bawah apa? Perwalian. Saudara, nah persoalannya, berapa banyak dari saudara, ya, sudahkah engkau akil balik? Sudahkah engkau cukup dewasa sampai Tuhan bilang, ini uangmu, ini otoritasmu, ini berkatmu, ini karuniamu. Karena semua itu tidak turun kepada mereka yang belum dewasa rohani. Sampai di sini mengerti? Nah, sekarang persoalannya dewasa rohani. Itu targetnya apa? Saudara, dewasa rohani ayatnya jelas, tapi saya nggak bahas ya sama karena terlalu panjang. Yang pertama, menang terhadap dosa. Saudara, kalau saudara sudah dewasa rohani, saudara bisa menang terhadap dosa. Saudara, yang kedua, saudara menang terhadap apa? Dirimu sendiri nih loh. Kadang-kadang kita ini kan saudara ya, pengen marah. Tapi ketika kita berkata, enggak lah, buat apa? Lebih baik memberkati daripada marah. Ini namanya dewasa. Saudara, yang ketiga, saudara yang namanya dewasa, engkau lulus sekolah karakter. Setidaknya ada buah. Ada buah roh, saudara tahu kan? Kasih, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, karakter. Saudara, hari itu di usia 30, saudara, Yesus mengalahkan 3 hal itu. Dia mengalahkan cobaan di padang gurun. Saudara masih ingat ceritanya? Dan saudara, dia mengalahkan dirinya sendiri dengan puasa 40 hari. Saudara, dan bukan cuma itu, dia hineni karakternya. Sampai dia, saudara, mau dibaptis sama Yohanes. Betul? Baru saat itulah
tiba-tiba langit terbuka. Roh Kudus turun. Dan deklarasi berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dalam bahasa lainnya artinya now. Dia sudah akil balik. Dia sudah siap. Dia sudah layak untuk masuk dan memerintah segalanya. Hari ini mari kita cek kedewasaan kita. Bukankah orang seringkali ngomong begini, umur sih 30 tahun, tingkah laku kayak 12 tahun. Sudah pasti pernah dengar begitu, betul? Karena kedewasaan itu tidak pernah ditentukan oleh badan. Saudara, sekali lagi saya mau terangkan ini supaya saudara ngerti ya. Ya, minta contoh ya. Saudara, sekali lagi, tapi ini cuma contoh. Saya minta Christian. Oke. Nah, Christian waktu itu oek kayak Elion. Nah, ya. Terus kemudian tumbuhlah menjadi seperti ini. Tapi ada manusia jiwanya. Manusia jiwa. Saya minta ada Sengko atau pria yang lebih kecil. Dandi aja, Dandi. Nah, saudara, manusia jiwanya itu persis Christian ini. Bentuknya kayak begini. Tapi belum tentu sebesar Christian. Bisa jadi baru segede gini. Nah, ini lumayan nih, beda cuma dikit. Ya, beda cuma dikit, saudara. Tetapi ada yang lebih ngeri. Ada yang saudara manusia jiwanya separohnya. Saudara. Separuh umurnya, separuh kedewasaannya. Saudara. Tergantung apa? Kedewasaan. Saudara, ada manusia, saudara, roh. Kalau manusia roh bentuknya itu transparan. Nah, saudara. Ya, Randy. Ini manusia rohnya Christian. Ya. Nah, lumayan lebih tinggi dikit, saudara ya. Jadi lumayan lebih tinggi dikit, ya. Kalau menurut penerawangan saya, kondisi Christian tuh kayak begini persis. Manusia rohnya lebih tinggi dikit, tapi manusia jiwanya lebih pendek, saudara ya. Saudara, di penerawangan saya, saudara ya, saya bisa lihat sebenarnya dengan sangat jelas, saudara. Perbandingannya masih rada nih. Jujur-jujuran ya Chris ya. Ya, manusia rohnya itu 5 tahun lebih muda dari dia. Manusia jiwanya 5 tahun lebih muda dari umurnya. Saudara, tapi manusia rohnya, saudara, 5 tahun lebih tua dan lebih tinggi dari dia. Kurang lebih seperti ini, tapi dia harusnya turun dikit. Nah, segini. Saudara, kalau di aslinya itu segini, saudara, segini. Saudara ya, sejedi lah, pasnya tuh sejedi. Saudara ya, Randy naik lagi dikit, kurang tinggi dikit ya, segitu saudara ya. Ini aslinya, ini Christian. Tapi setiap orang tambahan lagi. Begitu saudara lahir, maaf ya, siapa jadi iblis, udah ini aja lah, mimbar jadi iblis ya. Saudara ya, saudara, pada waktu seorang lahir selalu ada iblis nempel. Nah, sini. Nah, dia, saudara, bisa nyamar mukanya kayak Christian. Tapi dia artinya roh, namanya roh, saudara, pengikut. Ini kalau saudara ndak usir, dia akan tahu semua kebiasaan Christian. Dia bisa menyamar. Kalau Christian dalam nama Yesus tidak mati, yang datang ke orang-orang dan pikirnya itu Christian ini. Karena Kristiannya sudah di alam maut. Saudara bisa mengerti? Dan ini kalau Christian berteman, dalam nama Yesus tidak ya. Saudara berteman, ini bisa nambah 3, 4, 5, 10. Semakin dia baik sama ini, pertama cuma ngikutin. Lama-lama bisa masuk sini. Kalau berteman. Karena itu saudara, kenapa saya ajari saudara rajin kebas-kebas?
Saudara, saya ajari saudara nangking. Saudara, saya ajari putus hubungan dengan nenek moyang. Karena yang mau ikut saudara itu banyak. Misalnya nih ya, nih ngomong. Saudara gubernur atau nenek moyang daripada kelompoknya Bu Iren misalnya mati. Itu bukan jiwanya, jiwa orang ini udah ke surga. Roh yang ngikutin dia akan mulai cari gini. Mana keponakanku yang berkuasa? Oh itu dia, yang di Mahanaim tuh berkuasa tuh, keren tuh. Dan dia akan mencoba mendekati. Saudara bisa mengerti? Kalau saudara ndak usir, saudara, roh ini akan nempel. Saudara, itu menentukan kedewasaan. Makin banyak nih si jelek yang nempel, saudara akan makin susah dewasa. Saudara akan susah menerima perkenanan. Saudara akan makin jadi dalam nama Yesus tidak. Sifat karakternya mirip iblis. Bisa mengerti sampai di sini? Tapi begitu saudara lahir, saya minta satu kerup. Nah, bosku. Begitu Kristian lahir, di belakang bos, akan dikasih satu malaikat. Malaikatnya ini juga bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan rohnya. Rohnya gede, malaikatnya makin gede. Saudara, rohnya tidak tumbuh, saudara, malaikatnya juga tidak tumbuh. Tapi kalau saudara pelayanan dan dewasa dan berkenan, perang sering, pelayanan sering, malaikatnya tambah. Minta lagi kerup-kerup yang lain. Ya, saudara bisa 3, bisa 4, bisa 10, bisa 1 peloton. Wah, ternyata malaikatmu kurang banyak kelihatannya. Nah, lumayan lah ya. Tambah 2 ya, lumayan tambah 2. Oke, saudara dah, terima kasih. Saudara bisa mengerti, nah, tentukan kondisimu. Hari ini bicara kedewasaan. Saudara, yang menentukan semua ini siapa? Nih loh, ya, Kristian. Tapi Kristian bukan cuma satu Kristian yang menentukan. Ini cuma tubuh, ada Kristian jiwa, ada Kristian roh. Kalau saudara tanya bentuknya manusia rohmu, ini bukan Roh Kudus loh. Ini Roh Kudus lain lagi. Kalau Roh Kudus nanti di atas dan bisa juga saudara menaungi sampai bisa masuk. Ini belum ngomong roh. Ini ngomong manusia roh. Manusia roh itu bentuknya transparan, tapi persis Kristian. Persis Kristian, tapi transparan. Tapi mereka bertiga menentukan saudara apakah makin banyak setan atau makin banyak malaikat. Apa yang saudara makan? Saudara makan firman, maka itu makanannya siapa? Roh. Rohnya makin besar. Saudara marah-marah, itu makanannya siapa? Nih, makin pendek, makin kurus. Saudara nonton, saudara ya, Korea lah, nonton apalah saudara ya, yang kerjanya melo-melo, dia makin kurus. Saudara, ini gak makin gendut. Saudara, karena makanan sesungguhnya, waktu dia saudara melakukan kasih. Ini ceritanya ya, Kristian mengampuni, naik-naik. Nah, Kristian saudara ya murah hati, naik lagi. Kristian mulai saudara ya mengalahkan kegendutan,
jaga diri, menahan nafsu. Wah, gede lagi. Dia Kristen mulai hari itu tidak pernah melo, tidak pernah marah, tidak pernah saudara ya iri, tapi kerjanya nyembah. Saudara, manusia rohnya bertumbuh, tapi karena dia melayani ini yang bertumbuh gede banget. Nah, saudara bisa mengerti? Ya, sudah silakan duduk ya. Saya berdoa. Coba nanti pulang bilang, Tuhan tunjukkan manusiaku, manusia jiwaku, manusia roh, malaikatku. Tapi juga siapa tahu masih banyak yang nempel dari roh-roh saudara. Yang disebut roh orang mati, yaitu tadi setan-setan yang ngikutin saudara. Orang-orang kalau sudah mati, saudara sudah dikubur, itu cari tempat. Dan itu bisa nempel banyak banget. Saya berdoa pagi ini, saudara mengerti. Karena itu saya itu semprot-semprot, tengkang-tengking. Saudara, kalau dari manapun saya bilang gini, kebas-kebas. Tapi banyak orang berpikir gini, apa sih gunanya kebas-kebas? Dan saudara, kalau saudara ini itu ya, menyukai saja. Saudara misalnya nih ya, saudara suka dunia. Sukalah ya, saudara hal-hal yang dunia. Itu memanggil roh. Suka itu kayak magnet. Saudara suka firman, saudara memanggil Roh Kudus, memanggil hikmat. Karena ayatnya berkata, merenungkan pagi, siang, dan malam membuat engkau punya hikmat dan berhasil. Sampai di sini mengerti? Ya. Sampai di sini mengerti? Ya, enggak usah semprot-semprot sekarang. Ya, yang penting selain semprot-semprot, saudara memperkatakan. Terutama saudara yang misalnya begini, ini hari itu saudara ya, Stephen sama Joshua dan saya pergi ke saudara Rusia. Dan kita pergi ke museum raja-raja. Saudara, dan pada waktu masuk itu ngeri saudara, pekat sekali. Semua roh menunggu. Semua tadi ya, bukan setan loh ini. Ini roh yang pernah ngikut raja-raja yang tadi saya cerita, setan-setan yang mirip, yang bisa niru. Saudara menunggu di sana. Menunggu siapa yang bisa diikuti. Yang mirip, yang punya masa depan. Punya bibit bobot untuk jadi raja. Saudara, hari itu saya sudah kebas-kebas dan sebagainya. Tetapi saudara ya, anak-anak ini kan masih kecil dan masih tidak terlalu mengerti. Saya tuh kaget. Sudah sampai Indonesia, sudah pulang. Saudara, tiba-tiba ketika saya tidur, saya lihat banyak raja-raja Rusia di rumah saya. Sampai saya bilang begini, bagaimana ini raja-raja Rusia semua? Ya, saudara, roh-roh dari raja-raja Rusia, setan-setan bekas ngikutin raja-raja Rusia di rumah saya semua. Terus kemudian saya mendengar pembicaraan mereka. Mereka ngomong begini, ini 2 anak bebet bobot bibit, ya, akan bisa berkuasa. Kita harus ikuti, kita harus tempel sampai masuk ke mereka. Ini rumah yang oke banget. Saudara, hari itu saya tangkingin semua. Terus saya tanya, saudara Stephen sama Joshua senyum-senyum bilang begini, nggak tahu saya lupa Stephen atau Joshua. Saya dengar kok suara saya dipanggil-panggil terus. Saudara, waktu Bu Iren ke Rusia, saya juga lihat Bu Iren diikuti. Saudara, setannya Catherine. Nah, nama ratunya Catherine. Nah, saudara. Saudara, seringkali saudara tidak serius mengebaskan. Bu Iren, cek di rumah. Dari Bromo lo bawa apa? Ya, Randy, cek di rumahmu. Di Sanggar. Dari Bromo lo jangan angkut ya. Karena saudara melihat Pak Steve, melihat Randy, melihat Burut, melihat Bu Iren, pasti semua itu ngiler. Yang ngiler saudara setan.
Saudara bisa ngerti? Saudara ini orang hebat. Dan semua orang hebat, saudara itu inceran. Saudara mesti mengerti, saya ini wanted. Selalu dikejar. Jadi saudara harus waspada. Sadar? Sadar? Saudara buat saya gampang banget, Elion terutama. Ya, saudara biar bagaimana, Elion itu juga inceran. Namanya aja sudah Elion. Saudara kalau dia dari manapun tiba-tiba liar. Saudara ya, tiba-tiba buah, saudara. Ada yang ikut. Ada yang ikut. Saudara. Saudara saya sudah hafal itu dari sejak kecil. Saudara kalau tiba-tiba Joshua, saudara. Joshua itu dari dulu juga inceran. Stephen juga inceran. Saudara ya dari mana aja, dari mall. Saudara bahkan nih kalau saudara bisa lihat di mata kayak saya ya. Saudara bayangin ya. Sini peragaan supaya saudara ngerti. Sekali lagi contoh. Nah ya, nanti kebas ya. Nah ya, bosku saya minta tiga cowok lagi. Ya ini semua karena dunia perohan. Saudara ya, Sengko di tengah. Anggaplah Sengko ini manusia normal. Dan hari itu tiga-tiganya ada di sini ya. Tubuh, jiwa, roh. Dia jalan-jalan ke mall. Ya, malaikatnya di situ. Saudara, ini ada punyanya orang lain. Saya minta Christian. Contoh lagi Christian. Nah, tapi kali ini dia jadi yang jelek. Nanti kamu kebas ya. Enggak, ini jadi yang jelek ya. Kamu usir setiap kali dia dekat, kamu usir ya. Nah, setiap kali dia dekat, kamu usir. Kamu bisik-bisik gini. Tian, pukul tuh orang, nyebelin tuh orang. Saya pengen banget tuh hajar tuh orang. Nah, kamu ngomong gitu ya. Ayo kan. Kamu kan dulu pernah berantem, jadi aku dekatkan. Yang mengertilah. Hai, yoi. Sudah, ayo cepat peragakan. Nah, dorong. Nah, terus kamu lihat dia. Lihat ya. Wih, dia baik nih. Nempel. Hai, itu ya. Nah, malaikatnya coba. Kamu tergantung pilih siapa. Nah, malaikat itu cuma bisa gini. Bas, mereka coba bilang gini, Sengko jangan ya. Tergantung. Kalau dia bilang iya nih, cuma iya loh. Kamu bisik-bisik ya. Itu memang nyebelin tuh. Christian tuh nyebelin banget. ya. Nah, kalau dia ini cuma mengiyakan, dia cuma bisa gini. Sengko nyebelin tuh Tian, sombongnya, soknya gitu ya. Saudara, dia cuma iya saja. Maka dari Christian dia langsung meluk. Mulai sekarang kita best friend. Malaikatnya terpaksa mundur. Setiap pilihan kita, satu ini nempel, malaikat akan mundur satu langkah. Karena itu Alkitab berkata roh Tuhan mundur dari Saul. Saudara bisa mengerti? Karena Saul merangkul siapa? Ini dalam nama Yesus tidak ya. Tapi saudara, begitu Saul mengiyakan saja. Saul cuma mengiyakan gini, Daud nyebelin. Daud akan merebut tahta. Daud kalau enggak dijegal, dia musuhnya Jonathan. Cuma butuh mengiyakan. Ini sudah namanya meluk. Kalau dia makin sering bercakap-cakap, ini menyatu. Sudah tidak bisa lepas. Dan setiap kali satu kedekatan, malaikat mundur satu langkah. Saudara bisa mengerti sampai sini? Oke, bubar. Dalam nama Yesus tidak ada setan ya. Saudara ya. Ya. Saya berdoa saudara mengerti ini day by day. Ya. Kalau saudara tidak mengerti ini day by day, saudara tidak akan masuk dalam kedewasaan. Bentuknya tidak selalu saudara. Yang gawat, roh itu selalu mengikuti jenis. Ya, ini saya pagi hari ini pengen ngajar pelan-pelan. Sekarang cewek-cewek contohnya ya. Oke, tolong Lydia, Kesia. Nah. Sekarang cewek-cewek. Sekarang cewek-cewek. Siapa lagi ya? Ada Ajang atau siapa? Ya. Oke. Ini jenis perkasa.
Ya, ini jenis, anggaplah ini enggak melankolis, ya, patah hati, melo gitu. Anggap dalam nama Yesus enggak ya. Ajeng, saudara, ini baru satu ayat sudah datang batuannya. Ya, padahal ada banyak ayat. Saudara, Ajeng ini jenis mudah putus asa, nggak bisa lah minder. Saudara, bisa mengerti ya? Dalam nama Yesus juga kebas-kebas. Oke, sekarang anggap roh-roh. Sini mari roh-roh. Roh-roh. Tiga cewek-cewek aja, cewek. Sekarang nanti roh. Roh tuh ada cewek, ada cowok. Ada juga yang tidak cewek, tidak cowok, saudara ya. Ini roh. Eugene. Ya, Lily sama kamu. Nah, nih di sini. Tiga. Ini roh lagi mencari tuan baru ya, karena tuan lamanya mungkin ada di Bunita diusir ya, ada di Bunika diusir ya, ada di Pupuji diusir. Saudara, maka dia akan mencari tuan baru. Saudara, maka dia akan nyari. Saudara, ini si Melo, dalam nama Yesus sudah nggak Melo ya, akan lihat. Nah, mana yang Melo ya? Mana ya teman saya? Kamu mulai cari si Melo. Nah, mulailah dekat-dekat bisik-bisik si Melo itu. Saudara ya. Nah, saudara si perkasa yang suka muarah, nyakar gitu ya. Saudara ya, dulu dari punyanya Bunita sudah dikebaskan. Ya, akan cari ya si pemarah. Oke, nah dia akan bisik-bisik di situ. Saudara, kemudian si minder ya, dulu mungkin ini bekasnya Kapuji minder, dalam nama Yesus tidak. Saudara akan cari juga si minder. Oke. Nah, kalian bisik-bisik. Nah, begitu mereka mengiyakan, nempel. Bilang, Kesia kamu memang normal marah. Begitu Kesia bilang iya, sudah pasti nempel. Tapi kalau Kesia bilang apa, Kes? Kalau Lily bilang, ayo marah aja baik-baik. Marah normal. normal, marah baik-baik. Marah ayo marah. Enggak, bodoh itu. Nah, dia akan mundur. Nah, makin keras, tapi dia nggak akan mundur jauh-jauh. Dia akan terus mencoba sampai Kesia berkata gini, putuskan kamu, tidak akan pernah marah, percuma kamu ngikutin aku, usir dengan kuat. Dalam nama Tuhan, semua roh kemarahan, semua sakit hati tidak boleh datang dalam hidup saya. Saya ini anggota kerajaan, saya itu noble, tidak boleh marah-marah. Nah, baru dia akan pergi. Saudara, tergantung ngusirmu. Ngusirmu masih kayak tadi, dia cuma mundur semeter, percayalah. Dan dia akan datang lagi. Kalau saudara ngusir sampai begini ya, percayalah, marah menyebabkan saya tidak masuk destiny. Jadi sampai gua mati, gua tidak akan marah. Pergi dari hidupku. Atau aku bakar. Aku buang kamu ke black hole. Baru dia akan ngacir. Saudara bisa mengerti ini? Nah, sekarang coba Eugene ngomong tentang Melo. Nggak apa-apa, sedih itu normal gitu ya. Coba nanti kita lihat caranya ngusir ya. Gak apa-apa, sedih itu normal. Banyak yang dipikirin. Emang kayak gini orang-orang di sekeliling kita. Sering dengar nih suaranya nih. Nah, jangan-jangan banyak yang nempel tuh ya, yang belum diusir. Saya Ya, caramu mengusir. ya. Ini kesempatan semuanya biar aku bisa punya mesbah lebih dan lebih lagi. Jadi nggak masalah apapun perlakuan, apapun treatment, adil nggak adil, ngerti nggak ngerti. Ini kesempatan aku punya mesbah. Usir dong. Oh ya, diusir ya. Dalam nama Yesus, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah kalah. Keadaan apapun mengerjakan kebaikan. Dalam nama Yesus. Saudara lihat ya, mereka semua tidak ada yang berani ngusir. Aneh kan? Itu menyebabkan saudara susah dewasa. Loh, saya ini ya kalau ngusir sadis banget, saudara. Lu ngomong sekali lagi ya, lu masuk ke black hole. Saya akan minta Tuhan, lu berani deket gua, masuk ke black hole. Saudara, sampai ada kemarahan ilahi membuat suara itu tidak pernah dekat. Saudara, begitu ada suara bilang begini,
Percumain kamu ngoceh, anak-anak gak dengar. Saya ngoceh bukan untuk mereka dengar atau tidak dengar, tapi saya menyelesaikan destiny saya. Dan karena lu berani ngoceh, aku ikat, termasuk semua yang suka bicara yang nggak benar, saya buang ke black hole. Saya kalau udah marah nggak satu semua kena. Tapi sama setan ya. Jadi setannya semua ngomong, udah lu jangan deket-deket Puin, nanti kita ikut keseret ke black hole. Makanya gak ada yang suka ngomong ke telinga saya. Tapi di telinga saudara ini banyak banget yang ngomong. Dia jahat, percuma lu pelayanan, mana berkat Tuhan. Semua munafik, orang-orang itu munafik. Kenapa? Ya mereka ngomong, saudara diam. Itu membuat saudara tidak pernah dewasa. Sekarang nih yang soal minder nih. Saya mau lihat cara Ajeng mengusir ya. Ya kamu ngomong ya, Jeng lu mah gak bisa apa-apa, kalah sama cici lu apapun lah ya. Ajeng, kamu tuh apa-apa gak bisa. Jangan ambil tanggung jawab itu. Kamu tuh gak bisa, nanti dikatain orang loh. Mendingan jangan mau. Aku dicintai dan selamanya tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Dan aku mempunyai destiny yang jauh lebih besar dari apa yang aku bisa pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mundur, 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 mundur. Dalam nama Tuhan Yesus. Cuma suruh mundur kan ya. Kalian memang aneh. Dah bubar, gak lulus semua. Nilai 3 semuanya. Karena itulah kalian susah dewasa. Saudara, dan suara itu persoalannya tidak satu loh. Saudara diamkan bisa 100. Saudara diamkan bisa 1000. Saudara tidak cabut itu masuk di otakmu. Dan itu membuat engkau kerdil. Kau tidak pernah bertumbuh. Sasaran terbanyak jiwanya di emak-emak. Kalau saudara, ini kenyataan di roh ya. Kalau saudara bisa roh, pinjam senggol lagi, senggol. Pinjam senggol. Ya Jeng pinjam Jeng, karena kamu yang paling ini. Ini di jiwa, cuma contoh supaya saudara ngerti. Ya ini ya, saudara begitu, anggap kamu nurutin Ajeng ya. Pertama kamu tekan dia sampai kecil, Jeng, terus naik di pundaknya sampai nanti dia naik berdiri di sininya, kepalanya lu injek. Ya, ini di roh dan nggak satu. Ya, tekan terus sampai duduk. Iya, tuh begini, betul, betul, begini, berdiri. Ya, seperti ini. Sudah turun. Ini kondisimu. Betul, terima kasih. Ini peragaan terbaik. Saudara mau digituin every day. Itu dengan kesehatan. Itu dengan cara pikirmu. Itu dengan jiwamu. Itu dengan rohmu. Itu yang membuat saudara tidak bisa akil balik. Berapa banyak orang tidak pernah menerima apapun berkat janji karena engkau tidak dewasa, belum akil balik. Saya berharap peragaan tadi membuat saudara mudah. Mungkin persoalannya saya melihat jelas itu di roh seperti itu every day. Saudara ini maaf ya, saya itu dulu sama anak-anak, kalau Ibu Nita mulai melo, sampai kami bawa pedang. Sampai kami itu pinjam pedang. Lakukan lagi. Saudara, Joshua masih ingat Jos bagaimana memperlakukan Bu Nita? Nah, mari lakukan. Ayo Bu Nita demo di sini. Ya. Saudara ya, Bu Nita itu dulu melo semelo-melonya loh saudara. Saudara, dan setiap kali dia mulai melo, mulai nangis, saudara ya, ini yang dulu waktu itu Joshua kecil ini ya, anggap Joshua waktu itu masih sekitar semiel lah, 4-5 tahun. Saudara, ayo Nita pura-pura melo. Nah, ayo just lakukan kayak waktu kamu kecil. Ya, dia lakukan begini, saudara, beneran. Ya.
Iya, nah, seperti itu. Oke. Saudara, dan yang kemarin terjadi sesuatu lucu, saudara. Saudara, kemarin Randy melo. Nah, bayangin ya, Randy sebesar begitu melo, saudara. Saudara, tapi itu lucu banget, saudara. Dan saya kayak melihat adegan waktu Joshua dan Stephen kecil. Saudara, kalau Cinita melo, yang satu bawa pedang, yang satu suka gini. Udahlah, ya oke, kasihan ya, nanti bawain pisang, bawain makanan atau bawain apa, terus itu berdua suka begitu. Saudara, dan kemarin Randy segede gitu, pria gagah perkasa melo, saudara, di depan Miel dan Elion. Begitu dia melo, saudara, Miel langsung apa? Dikampar, saudara, sama Miel. Heh, katanya ya, didorong, berhenti melo, didorong sama Miel. Katanya. Tapi Elion ngambilin tisu. Saudara ya, saudara, saya geli lah, saudara, lihat kemarin, ya, lihat kemarin saya geli sekali. Tapi saya mau berkata itu di roh, mereka lihat jelas, saudara, yang Miel lihat jelas ada sesuatu yang membuat enggak sewajarnya lo berlaku begitu, sampai dia dorong, sampai dia pukul. Sampai dia gini, saudara ya. Saudara, saya berdoa saudara mengerti itu pertarungan everyday. Setiap menit. Kalau saya itu bisa, kalau saya bersyukur saya bisa lihat. Roh yang menunggu menyerbu Bang Simon itu ribuan. Saudara. Tuh antre ngejejer, satu maju ditolak, satu datang, satu maju. Makanya kalau ngusir sapu bersih. Kalau nggak capek, yang mau dekat Bu Iren, apalagi jutaan, semua mau dekat. Roh-roh itu mau nempel, mau masuk. Makanya dibilang ada legion, betul? Saudara, legion itu saya lupa 100.000 atau berapa legion itu. Saudara bayangin satu orang dimasukin segitu banyak. Pagi hari ini, ya, saya berdoa saudara menangkap, ya. Dan saudara tahu ceritanya, ya. Saya belum selesai, ini baru ngomong soal kedewasaan. Terus saya tutup nih ya. Kata Seba dan Salmuna kepada Gideon, ini keren. Diperlukan seorang dewasa untuk mengerjakan suatu pekerjaan orang dewasa. Ini Alkitabnya ngomong begini loh. Saudara, kata Gideon, udahlah katanya. Anakmu belum dewasa, gak bisa. Dia bilang diperlukan seorang yang dewasa untuk menuntaskan, mengerjakan. Saudara, pekerjaan besar. Terjemahan lain berkata diperlukan great, saudara. Great apa? Heart. Diperlukan keberanian besar untuk mengerjakan hal-hal besar. Saudara, tahukah saudara di depan ada hal-hal besar yang saudara harus kerjakan. Amin. Dan perlu hati yang besar. Perlu kedewasaan. Perlu saudara menjadi besar. Maka saudara bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Sampai di sini mengerti. Kenapa saya nggak pernah sakit? Karena saya ogah, saya lihat ada roh flu dekat-dekat, wah sapu bersih. Saudara, ada kolesterol dekat-dekat, sapu bersih. Saya bilang nggak bisa. Tubuh saya kan seperti tubuh pada waktu usia 20 tahun. Saya berdoa saudara mengerti. Saya berdoa saudara mengerti. Saudara harus jadi besar. Rohmu besar. Jiwamu besar. Untuk mengerjakan hal yang besar. Saudara harus dewasa. Untuk menerima tanggung jawab orang dewasa. Saudara harus punya keberanian. Untuk saudara melakukan hal-hal yang mustahil. Saudara harus punya iman besar untuk saudara melakukan saudara hal keajaiban. Saya berdoa saudara mengerti pagi ini.
Ya, ini baru satu, saudara. Ya. Saya tambah lagi lah, sedikit aja sedikit. Ya. Maka Gideon pun membunuh Seba dan Salmuna, lalu mengambil semua perhiasan. Saudara, mengerikan sekali. Seringkali pada waktu kita selesai perang, saudara, kita mengambil hal-hal yang berkilau. Kita menyukai beberapa hal yang tanpa sadar kita membawa sebuah perjanjian dengan kuasa kegelapan dengan bangsa itu. Karena itu setiap kali saudara pergi ke satu tempat, kita sering kali bilang kebas-kebas, perhatikan, kebas-kebas, perhatikan. Tapi sering kali tanpa sadar masuk sesuatu. Nah, bahkan itu kadang-kadang yang wow. Jangan saudara pikir dari Israel dan saudara pasti terima cuma yang rohani. Saudara bisa kena kekejamannya. Saudara bisa kena apa tidak percaya dengan saudara. Karena semua yang menghabisi saudara, itu adalah saudara. Loh, Moab itu masih saudara. Palestina itu masih saudara mereka. Saudara mungkin, saudara tanpa sadar pulang dari Amerika dan saudara bilang begini, wah nyaman itu enak. Kaya itu enak. Dan saudara tidak lagi mau bergantung sama Tuhan tapi pengen kenyamanan. Saudara hati-hati dengan perhiasan. Hati-hati dengan tiba-tiba menyusup sesuatu yang... Loh ini saudara, waktu itu saya pulang dari Pakistan. Saudara, di Pakistan itu konyol sekonyol-konyolnya. Saudara bayangin ya, tol yang harusnya buat mobil, itu bisa ada delman, itu bisa ada motor, itu bisa ada saudara becak. Saudara, kalau saudara ini salah belok, saudara mereka nggak mau tuh muter jauh baru belok, putar balik ke Indonesia. Mereka melawan arah, saudara ya. Saudara, ya itu kan konyol ya. Tahu nggak? Saya bisa suka, saudara. Saya tuh bisa suka gini ya. Wih, asik juga ya, bisa berbuat semaunya. Saudara, dan untung saat itu saya bisa suka lihat kekonyolan mereka. Saudara, mereka itu kalau naik motor, satu motor itu bisa dinaikin 5-7 orang. Saudara ya, susun, ada yang berdiri, ada yang di sini, saudara ya. Itu di depan mata dan itu biasa, Ibu Nita tahu ya Bu ya. Biasa banget. Dan saudara, saya tuh aneh bisa suka, saudara. Dan saya tidak sadar, saya pulang. Tiba-tiba di dalam saya tuh pengen buat yang gini ya. Kalau peraturannya begini, saya pengennya ke sini gitu, saudara. Saudara, kalau saudara sudah lo ada yang normal, saya pengennya nggak normal, saudara. Bukan karena melakukan kehendak Tuhan ya, bukan karena saudara membreak sesuatu yang negatif. Ini yang positif. Saya pengen langgar, sengaja pengen cari gara-gara. Saudara. Dan hari itu, dan mereka itu kalau marah, wah udah saudara, terus barang dibanting itu saudara. Karena saya lihat di depan mata, saudara, mereka berantem beli buah, buahnya nggak manis dilempar seenaknya begitu saudara. Saudara, dan aneh saudara. Saudara pulang, saudara, saya itu makan nggak enak di dalam, walaupun saya tidak lakukan ya. Saya bisa pengen siram makanan itu ke muka orang. Tiba-tiba seluruh keliaran saya hidup, saudara. Di jiwa saya ada. Begitu roh itu, dia cuma mungkin gak tahulah jaraknya 100 meter mungkin. Itu saja sudah membuat saya, sampai saya gini, loh kenapa saya jadi begini ya? Saya pengen banget ngelanggar segala sesuatu. Dan Tuhan bilang, kamu bawa pulang dari Pakistan. Saya kebaskan, saya semuanya. Tiba-tiba saya kembali normal, saudara. Salah satu bukti normal, kemarin saya pesan Brazilian balls. Brazilian balls itu, saudara, kopong, bulat, roti bulat-let, saudara ya.
luarnya renyah, dalamnya keju melt. Saudara, datangnya itu roti bantat, saudara. Tidak ada bolongnya, tidak ada renyahnya. Saudara, dalamnya juga tidak ada keju melt, benar-benar bantat. Saudara, dan saya cuma senyum, saya bilang gini ke orangnya, Pak, ini saya kalau mau tuntut bisa loh, ini bukan Brazilian balls, ini roti bantat. Tolong bilang ke belakang, kalau masak ya, coba dipelajari urutannya. Itu cara urutannya pasti salah. Sehingga semua tepung, semua bahan diaduk jadi satu di oven ya, tidak ada ngembang saudara ya, benar-benar bantet. Saya bilang tolong ke belakang, tapi saya bayar, bahkan saya tidak minta ganti. Saudara, dan saya tahu bahwa normal, saya balik normal ya. Jadi hati-hati, bahkan dengan perhiasan, bisa mengerti sesuatu yang lucu. Sesuatu yang bagus menurut saudara. Sesuatu yang saudara bilang asik juga ya. Wow. Saya berdoa saudara mengerti pagi ini. Ini tidak bisa diselesaikan oleh saya. Ini tidak bisa ditengking di kebaktian. Ini soal hidup matimu. Seberapa engkau dewasa, seberapa engkau memperoleh. Seberapa engkau menikmati. Seberapa engkau menjadi besar dan engkau akan menerima berkat besar, melakukan perkara yang besar. Saya mau saudara kita nyanyikan sebelum saya kasih ke ada hamba Tuhan dari India. Mari kita sekali lagi, ku terhubung denganmu. Dan saya minta mari penari naikkan sumpah. Dan saudara, saya mau saudara ngomong sama Tuhan. Ngomong di hadapan hadirat Tuhan. Untuk memutuskan dengan semua yang bukan dari Tuhan pribadi. Walaupun tidak bisa sekali. Dan ingat seperti yang saya katakan. Dia akan coba bicara. Dan saudara cuma mengiyakan saja. Itu cukup. Untuk dia menempel kepadamu. Saudara, karena beliau sangat cepat. Saya tambahin dikit ya. Saya teruskan lagi tadi yang tadi dikit. Boleh? Oke. Kenapa? Masih banyak banget, tapi saya tambahin dikit karena jam 8 kan biasanya kita selesai, masih jam 8 setengah 9 masih bisa lah dikit lagi ya. Karena ada hal-hal yang penting. Saudara, yang saudara mulai baca ya. Nanti saya tolong PPT-nya ya. Kalau ini saudara baca ya, jangan pernah tidak siap waktu harus perang. Dan waktu membunuh musuh. Karena musuh itu saudara selalu mencari saat kita tidak siap. Dengar ya. Ayatnya berkata, iblis itu seperti singa yang selalu saudara. Bukan kadang-kadang. Bisa mengerti? Saudara, dan dia selalu menganalisa. Ya. Saya ini hari ini mau pakai banyak sekali saudara ya, penglihat apa itu peragaan supaya saudara mengerti. Saya minta 4 orang lagi, ya saya minta 4 orang lagi, tolong, ya boleh perempuan 2 laki 2 sekarang. Ya udah 2. Nanti kalian dibutuhkan, tapi buat maaf ya. Jadi contoh itunya ya, jeleknya ya, dalam nama Yesus ya. Oke. Saya perempuannya 1 lagi. Ya, oke Lydia, terima kasih. Saudara, ini 4 orang, saudara. Setiap kita itu punya fokus. Dalam hidup ini kita masih punya fokus. Ini misalnya nih ya, Christian, maaf ya Chris. Biar bagaimana fokus dia itu masih di perasaan. Saudara. Dan kalau sudah perasaannya terganggu, itu masih agak masalah. Ya. Saudara, Randy itu fokusnya di pekerjaan. Kalau dia sudah kerja, tidak boleh dia mengganggu. Dan kalau ada yang mengganggu, bikin dia meledak. Saudara ya. Saudara, dia punya fokus di pekerjaan. Ya. Saudara Jessica masih punya fokus sebenarnya. Tanpa dia sadari. Fokusnya di apa? Membuktikan dia
anak mamah yang hebat. Lebih dari siapapun. Saudara, itu tanpa sadar. Salah tidak. Tetapi itu fokus itu yang selalu jadi sasaran iblis. Saudara, ya. Biar bagaimanapun, fokus Lydia biar bagaimanapun, saudara tanpa dia sadar tetap menjaga suami. Saudara ya, walaupun saudara ya menjaga suami itu dalam banyak hal ya, mendoakan, mendukung, saudara ya, perasaan suami dan sebagainya. Nah itu fokus. Seringkali pada waktu kita fokus kepada itu, yang lain banyak yang tidak. Saudara ya, saudara yang dia tidak lihat. Ya, anggap fokus itu adalah saudara nanti maju ke depan, dia tidak lihat kiri kanan. Dia tidak lihat bahkan yang di sini dalam perjalanan ini dia tidak lihat. Ya, nah iblis akan coba mereka. Ya nanti saya minta tolong yang lain. Nah, ya, pada waktu saudara fokus itu satu sisi bagus, tapi satu sisi itu seperti saudara ya membutakan mereka. Saudara ya, misalnya nanti kalau misalnya saya bisa panggil misalnya gini, Joshua itu fokusnya biar bagaimanapun hasil, saudara, dan sistem. Ya, nah setiap kita itu punya fokus. Setiap kita tanpa kita sadar itu bagus. Tetapi fokus itu membuat saudara, mata kita itu tidak bisa melihat kemana-mana. Mata kita cuma akan melihat. Ya betul, jadi kalian semua begini ya matanya ya, tutupin mata kalian ke sini semuanya. Oke, dan sekarang saya minta yang lain 4 orang ya, taruhlah apa saja atau buatlah apa saja supaya mereka pada waktu jalan menuju ke sana jatuh ya. Saudara, karena apa? Mereka cuma tidak bisa lihat apa-apa. Saudara, sedangkan di kenyataan saudara itu membuat di depan mereka ini ada banyak barang. Ada banyak duri, ada banyak saudara ya licin. Saudara pernah khotbah dengar Bu Nani pernah bilang apa? Iblis menaruh apa? Minyak. Nah, saudara ya, kalian boleh buat apa saja ya, betul, pintar yang Sengko pintar banget. Sengko itu benar-benar seringkali iblis begitu ya. Oke. Nah ini nggak boleh lelet ke bawah. Oke, marilah sekarang mulai maju. Ya. Oke, nah seperti itulah saudara ya, saudara, dan seperti itu kenyataannya. Ya seperti itulah, saudara lihat. Ya itu kondisinya saudara ya. Oke ya. Nah, saudara, dalam hidup ini iblis akan pasang sejuta jebakan yang membuat engkau saudara tidak pernah sampai. Saudara, jebakan itu bisa saudara ya, misalnya begini, perasaanmu, maka dia akan mulai bikin jebakan saudara. Soal apa? Ada yang menjengkelkan saudara, tapi juga ternyata kerjaan semua keteter. Kalau fokus perasaan ya, iblis akan membuat kerjaanmu semua keteter. Dan ujungnya apa? Tetap tidak sampai. Sampai di sini bisa mengerti? Karena itu saudara harus selalu belajar. Seperti yang tadi hamba Tuhan berkata, belajar melihat dari cara Tuhan melihat. Belajar mendengar dari cara Tuhan mendengar. Misalnya nih, saudara, setiap kali saya melihat keadaan di Mahanaim. Ya, keadaan di Mahanaim itu kadang-kadang, nih kalau saya mau jujur ya, saudara, diajarin tentang terobosan keuangan. Tapi saudara nyolong ya, buat bayar kontrakan, utang di mana-mana, yang terlibat pinjol banyak. Saudara, itu biar bagaimana itu bisa membuat fokus saya hilang. Dan membuat saya tiba-tiba capek. Tapi saya belajar berkata begini, Tuhan, saya kerjakan bagian saya. Saya mendoakan mereka. Kalau saya bisa urusin, saya urusin. Tapi saya tidak akan mau berhenti. Saya akan terus berjalan. Nah. Sekali lagi ya saudara, kalau mau ngomong
mikirin prestasi, nama baik. Saudara Mahanaim itu udah gak pernah punya nama baik lah. Ya, muka saya kalau mau mikirin, saya ini biar bagaimana dulu. Orang yang sangat, saudara, memikirkan yang namanya standar. Saya harus punya standar, saudara, soal karakter, soal kerja, soal hasil, soal apapun. Bu Iren tahu, Ibu Nita tahu bagaimana saya menurunkan standar, sudah sangat banyak. Tapi saya belajar melihat, menghadapi apapun dengan hati Tuhan, dengan mata Tuhan, dengan cara Tuhan. Nah, ini yang saya mau share buat saudara pagi ini. Apapun, ingat, langsung latih dirimu. Itu butuh dilatih ya. Begitu saudara menghadapi sesuatu, saudara bilang ini, caramu memandang bagaimana Tuhan. Ya. Hatimu bagaimana. Saudara, kau bisa melihat, coba bayangin ya. Kalau saudara ini jadi Yoab, saudara melihat Daud membunuh Uria. Saudara bisa bayangkan. Hatimu bagaimana? Hatimu akan bilang ini pemimpin jahat. Betul enggak? Betul kan? Saudara pasti melihatnya ini pemimpin jahat. Kalau itu masuk di hatimu, sejak hari itu kamu akan putus hubungan dengan pemimpinmu. Bisa mengerti nggak? Bisa mengerti sampai di sini? Ya, saudara melihatnya hari itu kenapa Yoab tiba-tiba dari seorang yang sangat ajaib, sepakat, dahsyat, saudara pemenang, bijak, tiba-tiba putus hubungan hatinya dengan Daud. Hanya satu loh. Pada waktu dia melihat Daud mencelakai Uria, saudara, dia berkata itu pemimpin jahat. Putus hubungan. Berapa banyak saudara melihat kesalahan saudara, perbuatan saudaramu, dan saudara menjatuhkan hukuman. Tapi coba kalau saudara berkata, seandainya Yoab berkata, Tuhan, matamu bagaimana? Hatimu bagaimana tentang Daud? Dan Tuhan bilang, semua manusia jatuh nak. Dan hari itu dia juga jatuh. Tapi betapa hatinya menjerit minta ampun kepadaku. Dan buat aku itu sudah selesai. Dia akan melihat berbeda. Sudah bisa mengerti? Saudara, saya cerita jujur ya. Saudara, seandainya saya melihat ayah saya bermain dengan pembantu. Saya lihat loh itu. Dan saya berkata dia pezina. Dia jahat. Saudara, dan dia bukan ayah yang bertanggung jawab. Maka saya tidak akan mewarisi semua yang Pak Yusak punya. Saya tidak akan pernah berdiri di sini. Saudara bisa mengerti? Tapi hari itu saya tanya, apa hatimu? Apa caramu berpikir? Dan Tuhan bilang, semua orang punya kelemahan. Ayahmu dikandung dalam kelemahan. Dengan kutuk keturunan. Untuk itulah engkau harus berdoa. Dengan engkau mengampuni dan berdoa, engkau memotong kutuk itu buat ayahmu maupun hidupmu. Karena itulah saya hari ini berdiri dan melihat semua keilahian. Dan saya tidak jatuh di tempat itu. Sekali lagi. Ya. Saudara, setiap saat, setiap keadaan. Jangan pikir cuma soal yang besar. Saudara, hari itu ya gembalanya saudara Lot dan gembalanya saudara Abraham berkelahi. Loh, itu soal kecil toh. Di sini siapa sih yang nggak pernah berkelahi di Mahanaim? Betul kan?
Yang mungkin STT berkelahi dengan rok di bawah loh, di bawah ya, bukan atasan. Saudara mungkin ya Christian sama Sengko ya itu mungkin ya di bawah saudara ya. Loh, tapi kalau hari itu Lot tanya, maka dia tidak mengalami keluarganya hancur, incest, dan dia menjadi orang terkutuk. Keturunannya akan sampai hari ini masih ada di hadapan Tuhan. Betul enggak? Tapi hari itu dia tidak tanya Tuhan. Dia cuma fokusnya apa? Menyelesaikan pertengkaran. Dan buat Lot menyelesaikan pertengkaran paling bagus kemana? Pergi. Berapa banyak di sini yang mikir gini, saya ribut di Mahanaim, maka paling baik apa? Pergi. Padahal nanti di tempat lain bertengkar lagi enggak? Bertengkar. Saudara di sini enggak ada duit, gajinya kecil, maka saudara bilang, itu fokusnya ke depan. Yang tadi saya bilang fokus. Dan saudara berpikir paling gampang caranya apa? 2, utang atau pindah. Padahal nanti di tempat lain sama lagi. Masalahnya sama. Karena saudara belum menang. Bisa mengerti sampai sini? Saudara mungkin yang saudara hadapi adalah tidak dimengerti pemimpin. Saudara pengennya dipok-pok. Ini pemimpinmu kuala. Kayak Bu Iin. Maka kalau saudara fokus ke sana. Dan saudara tidak tanya Tuhan. Tidak tanya hatinya Tuhan. Saudara fokus dengan apa? Pindah. Atau sakit hati dengan pemimpin. Tapi kalau saudara tanya caramu Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu tak kasih pemimpin jahat. Anggaplah pemimpinmu benar-benar jahat. Supaya engkau mewarisi semuanya. Loh, luar biasa kan? Bayar murah, layani pemimpinmu. Kamu mewarisi semuanya. Karena itu reaksi untuk engkau menang. Saudara tidak boleh cuma fokus ke depan. Atau kepada masalah atau kepada apapun. Engkau harus tanya hati Tuhan. Pikiran Tuhan. Dan perasaan Tuhan. Cara Tuhan. Itu latih-latih. Sampai nih ya misalnya saudara gini ya. Saudara kejeduk aja langsung gini. Tuhan bisa kejeduk terus ini cenut-cenut. Langsung tanya ini diapain. Saudara dalam hidup saya itu melatih everyday. Misalnya gini ya saya mules. Saudara waktu itu kan saya udah cerita ya. Saya makan di restoran bagus loh 1000 rasa. Saudara saya 3 hari 20 kali saudara. 20 kali. Saudara itu saya gak bisa tidur sama sekali. Dan saudara saya langsung tanya. Ini apa Tuhan? Terus Tuhan senyum. Keracunan. Saya bilang terus saya kasih apa? Tuhan bilang biarin aja. Sekalian aku mau kuras semuanya. Dan setiap kali kamu berbahasa roh, kamu makan yang benar. Kamu bilang keluar semua yang bukan dari Tuhan. Keluar semua yang bukan dari Tuhan. Saudara saya lakukan. Saya terus teriak semua. Tubuh, jiwa, roh semua yang bukan dari Tuhan keluar. Saudara setelah 3 hari saya rasa benar-benar fit. Saudara. Itu mau ke Israel ya. Saudara saya turun 5 kilo. Hanya gara-gara 3 hari buang-buang air. Saudara saya juga fit banget. Saya kebas-kebas semuanya. Saudara itu membuat saya juga tidak tidur 3 hari 3 malam. Jadi banyak bahasa roh. Saudara paket singkat. Dan tujuan tercapai. Saudara bisa mengerti maksud saya? Lo coba itu ya. Baru 1 kali terus saya lemes. Terus saya infus. Terus saya kasih semua ya obat yang membuat berhenti. Dan racun yang masih di dalam. Bisa tiba-tiba muncul beberapa hari kemudian. Dokter lihat tahu. Ya. Tapi hari itu Tuhan jelas bilang sama saya. Diamin, jangan minum obat. Biarkan keluar semuanya.
makan tetap. Sembari kamu doa, sembari kamu kebaskan, sembari perkatakan semua racun semuanya keluar. Ini cara terbaik buat kamu fit ke Israel. Dan benar saudara, saya benar-benar fit, sangat-sangat fit saudara di Israel. Sekali lagi, biarkan saudara menghadapi apapun dengan cara Tuhan, maunya Tuhan, fokus Tuhan, hati Tuhan, dan sebagainya. Amin. Nanti kalau saudara itu menghadapi ya misalnya direndahkan, coba tanya. Kalau Tuhan bilang ini jangan bela diri, ini pembayaran paling murah. Saudara delongsor, delongsor. Saudara bisa mengerti maksud saya? Saudara ini difitnah, saudara ini dimaki sama bos, saudara ini dikatakan semua kerjaanmu jelek. Tanya Tuhan, jangan fokus bela diri, jangan fokus membuktikan. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang diam, waktunya delongsor, minta maaf, tutupi kesalahan saudaramu, tanggung semuanya, just do it. Saudara itu pembayaran murah untuk naik. Dan kalau saudara bilang gini, Bu, kalau saya berhenti, batal. Tidak apa-apa, ingat ya, pelajaran belum lulus, bakal ngulang. Nah, ngulang itu selalu lebih susah, lebih panjang, lebih lama. Ogah gua. Saudara ada yang ngulang suaminya berzina 10 kali, tidak lulus. Ada yang ngulang direndahkan berkali-kali, tidak lulus. Saudara, karena kau tidak pakai cara Tuhan, kau fokus pada sesuatu dan kau dijegal oleh iblis. Ya, saya berharap pagi hari ini saya mencoba menerangkan saudara, ya, saudara, sesuatu yang bahaya sekali. Karena itu saya skip. Kalau enggak saya bisa khotbah 6 jam soal ini saudara, karena Tuhan terangkan sangat keren, banyak sekali. Tapi saya next condongkan hati mereka, condongkan. Ya, ada kesalahan salah menikah dan Tuhan bilang ini, menikah itu seperti membuat perjanjian. Hati-hati kalau saudara salah membuat perjanjian dengan siapapun. Ya, saudara membuat perjanjian dengan gereja, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan apapun, saudara salah membuat perjanjian, itu masalah besar. Itu masalah besar. Saya selalu bilang begini ya, saudara tahu kan kalau pohon dicangkokkan di mana? Ya, itu menentukan. Kalau cangkokannya itu ternyata saudara ya mati, maka pohon itu cepat atau lambat pasti mati. Tapi kalau saudara dicangkokkan di pohon yang hidup, segar, muda, saudara akan menjadi sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Perjanjian itu peristiwa cangkok. Bisa mengerti? Bisa menangkap? Begitu saudara buat perjanjian dengan orang salah, semua kutuk orang itu turun ke saudara. Tapi begitu saudara buat perjanjian tepat, semua berkat orang itu turun ke saudara. Saudara, kepada siapa engkau dicangkokkan? Ya, cepat atau lambat akan kelihatan kutuk atau berkat yang kau terima. Oke, itu skip cepat sekali. Itu menikah. Menikah adalah pembuatan saudara salah perjanjian. Ya, ujungnya akan mengerikan sekali. Melahirkan malapetaka, kehancuran, kematian. Saudara, tapi ini yang ketiga sebelum saya tutup. Saudara, Abimelekh menyondongkan hati mereka. Sampai mereka rela apa? Membunuh 70 anak pahlawan. Ngeri. Saudara, nah setiap hari ada orang, ada iblis yang selalu menyondongkan hati kita.
Saya suka dengan Daud. Daud itu bilang gini, Tuhan condongkan hatiku. Supaya hatiku selalu menyintai firman. Supaya hatiku selalu menyukai ketetapanmu. Saudara, hati ini bisa dicondongkan. Ya. Dan banyak orang tidak sadar ketika di sebelahnya hatinya dicondongkan. Saudara, untuk apa? Benci. Dicondongkan untuk letih. Saudara, cukup, misalnya nih ada orang ngomong begini, Ibu Iin memang pilih kasih. Saudara ndak counter, hati saudara pasti condong. Begitu nanti melihat sesuatu, misalnya nih, saya manggil Christian 2 kali aja. Kalau hati sudah condong, akan bilang, bener kan? Ibu Iin pilih kasih. Ibu Iin sukanya sama Christian. Nah, saudara bisa mengerti ya? Cara menyondongkan itu sesimpel itu, saudara. Saudara misalnya nih, saudara dengar orang bilang begini. Di Mahanaim itu selalu diminta berkorban. Ya, isi cawan. Dan kemudian saudara nabur uang. Saudara bukannya dapat duit kalau di Mahanaim. Saudara kehilangan uang. Saudara tidak counter. Saudara tidak bilang itu sebuah kebanggaan. Saya percaya di Mahanaim tanah yang subur akan menyediakan dan membuat 1000 kali ganda. Saudara tidak bilang begini, dengar ya please. Dengar hai jiwaku. Mana ada CS ke luar negeri, ke provinsi. Mana ada ya bayar 1.700, kita 12 hari 3 negara. Kalau saudara tidak pernah counter, iblis akan menyondongkan hatimu. Saudara. Dan nanti tiba-tiba saudara sudah tidak suka memberi. Hatimu semudah itu condong. Sampai di sini saudara mengerti? Saya selalu menyondongkan diri saya. Saudara, hati itu sangat mudah loh saudara. Dan ini ngeri banget. Mereka semua pernah berkata, hebat Gideon, engkau luar biasa, pernah ngasih makan, pernah ngasih saudara persembahan, pernah dipimpin puluhan tahun. Hanya dicondongkan, mereka angkat pedang dan membunuh. Saya lihat orang-orang yang dulu di Batra, hilang kok. Hatinya dicondongkan. Saya lihat beberapa pahlawan. Saudara hari ini, maaf ya. Saudara yang cuma kanker dan sakit-sakitan dan aduh saudara keluarganya hancur. Keluar dari Mahanaim dan isinya cuma apa? Pahit dan pahit dan pahit. Hati ini dicondongkan. Dan itu keputusan saudara loh. Berapa banyak orang menjadi suam. Saudara tua, ya itu pilihan. Saudara bisa ngomong tua itu pilihan. Lemah itu pilihan. Gagal itu pilihan. Sakit hati itu pilihan. Ini padahal pelajaran dunia. Saya mengikuti satu punyanya dunia tentang bagaimana mendewasakan diri. Dan salah satu pelajaran awal bilang begini. Pikiranmu menentukan siapa engkau. Tidak ada satu orang pun bisa membuat engkau gagal kecuali pikiranmu. Tidak ada satu orang pun bisa membuat engkau hancur kecuali pikiranmu. Dan tidak ada seorang pun bisa menyakiti engkau kecuali pikiranmu. Sekali lagi, saya tidak mau sampai di situ ya. Ingat ada iblis, ingat tetap ada Tuhan. Tetapi pikiran itu di tengah, saudara. Bisa mengerti? Dan pikiran ini yang menjadi jembatan. Engkau terhubung, tadi terhubung. Terhubungnya sama setan atau sama Tuhan. Kamu terhubung sama Tuhan. Engkau menyatu sama Tuhan, kau terima semua the best. Engkau terhubung sama setan. Kau terima kegagalan, kehancuran.
Saudara berkata, apakah Tuhan tidak pernah menghancurkan ibu? Mungkin, tapi itu bukan menghancurkan. Itu membentuk ulang. Itu renovasi. Itu menciptakan kembali. Itu membuat saya lebih besar, lebih besar. Itu saudara kayak di belakang tuh. Tanah digali. Untuk apa? Bangun bangunan 3 tingkat. Yang dibongkar, betul. Saudara yang dibongkar, bangunan yang tidak jelas. Sekarang jadi, kalau saudara sudah lihat sedikit menoleh di belakang. Sudah kelihatan besarnya. Nah, saudara ya, dulu bangunannya CS. Saudara itu bangunan, itu dulu dibangun sama tukang CS cuma ditanam gitu. Tidak ada fondasi, tidak ada apapun. Sama kayu. Kalau Tuhan bongkar, Tuhan hancurkan. Dia tidak mau membuat kita lebih kecil, dia buat kita lebih keren, lebih kaya. Nanti itu berapa? 2 tingkat atau 3 tingkat? 3. Ya, 3 tingkat, bayangin. Saudara. Saudara kan cari bangunan keren di belakang. Saya berdoa. Ya, saudara menangkap. Ya, setiap kali saudara terhubung sama siapa? Kau terhubung dengan siapa? Munya bisa iblis. Munya bisa orang yang membawa saudara ke dalam kejatuhan. Ingat hatimu condong kemana. Saudara pada waktu saudara ini ya kesel aja sama orang itu. Itu sudah putus hubungan. Dan saudara tidak akan bisa dengar dari dia. Ngeri gak? Saudara, maaf kata ya. Beberapa adik-adik saya dan beberapa orang itu sangat sedikit menerima dari Pak Yusak. Karena apa? Kesel. Saudara, karena mereka saudara cuma punya satu gini. Ya, Pak Yusak khotbahnya itu aja. Udah gak bisa dengar loh saudara. Saudara cuma begitu saja. Itu sesensitif hati ini. Karena itu saya berdoa pagi hari ini. Mari jaga hati. Ayatnya sampai bilang. Jagalah hati dengan segala apa? Jagalah hati asal-asalan, betul. Jagalah hati sebisanya, betul. Dengan segala kewaspadaan. Hatimu condong kemana?